Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala kulli ni'matillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita sampai pada bab yang kedua, kitab At-Tadhhib fi adillati matan ghayah wa takrib min Abu Sujah radhiyallahu anha radhiyallahu an. Kitabus Salat, Kitabus Salah, bab menerangkan tentang perkara salat. As-salatul mafrudatu, as-salatul mafrudatu, adapun salat fardu, khamsun, itu ada 5. Salat fardu seperti yang kita ketahui jumlahnya ada 5. Al-aslu fi masru'iyatis salati, asal dari disyariatkannya salat ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Qauluhu ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina, terdapat kepada orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, ketentuan-ketentuan waktu pelaksanaannya. Di dalam waktu salat yang kita ketahui, makna dari ayat ini penafsirannya adalah bahwasannya as-salatu ala waqtiha, salatlah pada waktunya. Yang dimaksud waktunya itu adalah ketersediaan waktu, bukan pada satu titik waktu, tapi ketersediaan waktu. Salat itu merupakan fardun muwassa', fardu yang luas. Yang dimaksud fardu yang luas adalah kita menjalankan atau mendirikan sholat itu barangkali 5-10 menit saja. Akan tetapi waktu yang disediakan jauh lebih panjang daripada pelaksanaannya. Katakan kita sholat zuhur misalnya dari jam 11.30 waktu dibuka, berakhir sampai jam 14.30 misalnya. Dari waktu yang disediakan tidak sepanjang itu kita mengerjakan sholat. Kita hanya mengerjakan 5 atau bahkan 10 menit saja. Oleh karena itu dikatakan waktu yang luas. Boleh melakukannya di awal ataupun waktu-waktu ikhtiar. Bahkan jawaz sah seandainya menjumpainya waktu tinggal di akhir-akhir waktu saja dan tetap melaksanakan sholat yang dimaksudkan. Jadi innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta itu adalah ketersediaan waktu. Yang dimaksud adalah waktu rentang yang ada. Oleh karena itu sholat tepat waktu yang dimaksud di dalam hukum syariat yang menjadi sah dan tidaknya sholat, as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya itu adalah zuhur di waktu zuhur, asar sholat di waktu asar, maghrib sholat di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Inilah yang dimaksud as-salatu ala waqtiha. Sedangkan as-salatu ala waqtiha itu adalah ketersediaan waktu, bisa saja
seseorang menjalankan sholat isya ketika pertama kali azan dikumandangkan. Atau bisa saja seseorang melaksanakan sholat isya di tengah malam, jam 11, jam 12 malam. Atau bisa saja seseorang menjalankan sholat isya sebelum terbitnya fajar. Adz-dzuhru, adapun waktunya sholat zuhur, awwalu waktiha, awal waktunya sholat zuhur, zawalus syamsi, yaitu tergelincirnya matahari dari titik tegak, dari titik kulminasi. Kalau kita yang berada di garis khatulistiwa, di negara-negara di sekitar khatulistiwa, maka ketika matahari memiliki titik tegak atau kulminasi itu, kita sedang berada di bawahnya, bayangan kita nggak ada. Bayangan kita mungkin melingkar gitu saja. Nah, ketika sudah tergelincir sedikit saja menuju arah terbenam, maka itulah waktu zuhur sudah tiba. Ketika masih tegak belum, berarti awal waktunya sholat zuhur adalah zawalus syamsi, ketika sedikit tergelincir ke arah terbenam matahari. Wa akhiruhu, adapun akhirnya, idza shara, ketika terjadi dhillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, mithluhu, menyamai bendanya, ya. Ba'da dhilliz zawali, tentunya bayangan yang terjadi setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari itu bayangan mulai muncul, pendek, pendek, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Sampai kapan? Mithluhu, akhirnya adalah sampai bayangan itu menyamai bendanya. Kalau tinggi badan kita 165 cm, kemudian bayangan kita sudah mencapai 165 cm, maka di situ adalah akhirnya waktu zuhur. Tentu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Karena sebelum zuhur juga kemungkinan terjadi, akan tetapi arah bayangannya berbeda. Arah bayangannya, dan matahari masih belum sampai ke istawa, dan bayangan kita masih jauh menuju ke arah terbenam. Sedangkan kalau habisnya waktu zuhur, menjauh menuju arah terbit matahari. Wal asru, adapun waktunya salat asar, awal waktiha, awal waktunya salat asar, az-ziyadatu, adanya lebih, ala dhilli mithli, dari bayangan sesuatu benda. Kalau sudah lebih dari benda aslinya bayangan tersebut, maka disitulah waktu salat asar tiba. Jadi tibanya waktu salat asar ketika suatu benda bayangannya 1 meter, kemudian 1 meter lebih, itu maka sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu, adapun akhirnya, fil ikhtiyari, dalam hitungan ikhtiarnya waktu habisnya asar, yaitu ila dhilli mithlaini, sampai bayangan itu 2 kali bendanya. Kalau bayangan benda itu sudah 2 kali lipat benda aslinya, maka di situ sudah habisnya waktu asar. Apakah benar-benar habis? Ternyata belum. Benar-benarnya habis waktu asar itu wafil jawazi, yaitu waktu wenang. Kebolehannya menjalankan waktu asar ila ghurubis syamsi, sampai benar-benar terbenamnya matahari. Artinya sampai benar-benar datang adzan maghrib. Tapi ini tidak untuk dilakukan. Wafil jawaz ini disediakan untuk orang-orang yang mungkin kepepet, ya, kepepet, baru bangun ternyata waktu asar tinggal 10 menit. Nah, itu masih boleh, ya. Menjalankan sholat di waktu itu tidak dianggap sebagai tarikus sholat, ya. Wal maghribu, adapun waktunya sholat maghrib, wa waktuha, waktunya sholat maghrib itu wahidun, seketika, satu waktu saja. Jadi kalau sholat asar itu kan awalnya ada ikhtiarnya, bahkan ada jawaznya. Sedangkan maghrib seketika. Kenapa dikatakan seketika? Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari, wa miqdari ma yu'addinu wa yatawadda'u,
dan sekiranya seseorang bisa melakukan adzan, wudu, wa yasturul aurah dan menutup aurat, wa yuqimus shalah dan mengerjakan salatnya, wa yusalli 5 raka'atin dan sekiranya ditambah 5 rakaat. Kira-kira kalau di total kurang lebih 45 menit saja. Jadi waktu paling pendek dari waktunya salat itu ya maghrib. Ketika sudah masuk maghrib, ya waktunya yaitu sampai kurang lebih orang bisa mandi atau wudu atau bersuci, menutup aurat, adzan, mendirikan sholat, ditambah kira-kira 5 rakaat sholatan gitulah. Kalau dengan wiritan ya sudah, setelah wiritan sesaat itu sudah bentar lagi isya sudah. Ini waktunya sholat maghrib, makanya maghrib itu pendek waktunya. Wal isya, wa adapun waktunya sholat isya, wa awwal waqtiha, awal waktunya sholat isya ini paling panjang. Idza ghaba, ketika hilang apa? Safakul ahmaru, mega merah ya. Ketika mega merah sudah hilang, setelah maghrib itu kan masih ada pantulan-pantulan terbenamnya matahari itu masih ada di sekitar ufuk ya, di sekitar ufuk. Maka di situ kalau sudah hilang yang kemerah-merahan itu, maka sudah masuk waktu isya. Wa akhiru, adapun akhirnya fil ikhtiyari dalam pilihan ikhtiar, ila thulutsil laili, sampai sepertiga malam. Boleh kamu sholat isya di jam 12, jam 1, jam 2, bahkan jam 3 malam itu boleh. Wa fil jawazi, sampai waktu jawaznya ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar tsani atau dinamakan fajar shadiq. Artinya apa? Masuk waktu subuh. Isya itu waktunya sampai subuh. Pada prinsipnya waktu sholat itu habis, benar-benar habis ketika sudah masuk waktu sholat lainnya. Akan tetapi kalau sudah di akhir-akhir waktu, itu sudah namanya waktul jawaz. Waktul jawaz itu waktu yang tidak dianjurkan, akan tetapi waktu itu tetap tersedia untuk orang-orang yang dalam keadaan tertentu yang sekiranya mengalami kendala, baik itu ketiduran ataupun lainnya. Wasubuh, adapun waktu subuh, wa awal waktiha, awal waktunya salat subuh tulu'ul fajri tsani, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya fil ikhtiyari, munggu ikhtiar ilal isfar, sampai sekiranya munculnya kekuning-kuningan mega di pagi hari itu muncul, itu sudah habis waktu subuh. Apakah benar-benar habis? Ternyata tidak. Wa fil jawazi, dan waktu wenangnya ila tulu'is syamsi, sampai benar-benar terbitnya matahari. Faslun, suatu fasal. Wasara itu wujubi sholati, adapun syarat wajibnya sholat. Salah satu asya'a, ada 3 macam. Orang yang wajib sholat itu ketika sudah memenuhi 3 hal ini. Al-islamu, 1 Islam. Kalau enggak Islam ya enggak wajib. Kenapa? Karena Islam itu menjadi tolak ukur pertama apakah nanti masih akan dipertimbangkan amalnya. Karena kalau enggak Islam, ngapain lagi dipertimbangkan amalnya? Sudah jelas ibadah apapun tidak diterima oleh Allah, jelas tempatnya di neraka. Akan tetapi kalau Islam ini masih dipertimbangkan oleh Allah. Ada maksiat ya dipertanggungjawabkan ya, pahala juga dijagakan kepada mereka ya. Islam yang pertama. Wal bulughu, dan baligh. Yang enggak baligh belum wajib sholat. Tapi Islam mengajarkan anak yang sudah umur 7 tahun dianjurkan dibimbing mengerjakan sholat. Yang sudah 10 tahun kalau tidak mau sholat sudah diajari boleh dipukul. Tapi cara mukulnya bukan dengan emosi tapi dengan cinta. Memukulnya di bagian pinggang ya, di bagian pinggang sampai sekitaran paha ya. Sekitaran paha itu pun tidak dengan emosi dan kemarahan, dengan tujuan menimbulkan himmah ghirrah untuk mengerjakan sholat bagi anak-anak kita. Wal aklu, dan berakal. Yang ketiga ini berakal. Kalau orang nggak berakal, nggak sholat, nggak dosa.
Orang nggak berakal itu tidak memiliki hukum syariat ya. Orang nggak berakal itu tidak punya dosa dan juga tidak bertambah pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam, rufi'atin angkat opo al qalam pena an salasatin saking telu pira-pira perkara. Diangkatlah pena dari 3 hal. Diangkat yang dimaksud tidak dicatat amalnya. Artinya tidak dianggap berdosa apabila melakukan dosa, ataupun juga tidak dianggap berdosa apabila ia meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Kenapa? Karena 3 hal ini. Yang pertama, an-naimin, dari orang yang tertidur hatta yastaiqidha, sampai dia terbangun. Orang yang tertidur, katakan dia tidur jam 10 siang, kemudian bangun-bangun ternyata sudah jam 4 sore, waktu duhurnya hilang. Maka yang demikian ini cukup qadha dan Allah mengampuninya, tidak dihukum sebagai tarikus shalah. Tapi tetap wajib qadha ya, tetap wajib qadha. Beda kalau tidurnya sudah masuk waktu. Jam 1 belum sholat duhur, tidur dulu. Bangun-bangun jam 4. Nah, ini dianggap tarikus shalah. Kenapa? Karena dia terbangun, tidurnya itu sudah masuk waktu duhur ya. Sudah ada waktu mengerjakan sholat tapi milih tidur duluan. Nah, ini tidak masuk ya. Wa anis sabi, dari anak-anak hatta yahtalim, sampai dia balik atau bermimpi. Bermimpi di sini kalau laki-laki sebagai tandanya balik dengan mimpi basah. Sedangkan perempuan adalah dengan keluarnya darah haidah. Darah haidah keluar minimal umur 9 tahun. Laki-laki rata-rata mengalami umur 12, 13, 14. Kalaulah sampai 15 tahun bagi laki-laki belum mimpi basah, dan umur 15 tahun bagi wanita belum juga mengalami haidah, otomatis sudah balik. Karena umur 9 tahun saja wanita itu sudah wajib menutup aurat yang tidak boleh tampak bagi orang lain ya. Maka kemudian yang ketiga, wa'anil majnuni hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Orang gila enggak sholat enggak dosa. Orang gila telanjang enggak dosa. Orang gila melakukan kemaksiatan enggak dosa. Karena lam yaqil, orang yang tidak punya akal. Orang yang tidak punya akal itu rufi'al qalam, diangkat pena darinya. Artinya tidak dicatat kalau dia punya kebaikan, dan juga tidak dicatat apabila dia punya kemaksiatan. Enggak sholat, enggak dosa. Telanjang juga enggak dosa. Ini gila. Jadi rufi'al qalam an thalathin, anin naim hatta yastaiqidha, dari yang tertidur sampai dia terbangunnya, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia baliknya. Orang tidur ini lepas hukum. Seandainya ada orang tidur kemudian gigau, tanpa sadar dia ngomong sama istri di sampingnya, wahai istriku, aku ceraikan engkau saat ini. Maka kata-kata di dalam tidur itu tidak menjadi hukum, tidak menjadi had. Walaupun dia orang waras tapi dalam keadaan tertidur dia tidak sadar, maka ini tidak menjadi hukum. Nah, walaupun dia mengatakan menceraikan istrinya, tapi dalam keadaan tidur dia nggak sadar, maka ini tidak menjadi hukum. Makanya orang yang tidur itu terlepas dari hukum ya. Begitupun seandainya melakukan kebajikan ya, melakukan kebajikan dalam waktu tidur, kemudian dia gigau sampai jalan, kemudian di dalam perjalanan bantu nyebrangkan orang ke jalan misalnya. Contoh ekstrim banget ya, orang nyelindur kok iso nyebrang wong ning dalan, ya tidak dapat pahala gitu, tidak dapat pahala. Tapi kalau berbicara tentang amaliyah, ada suatu hadis itu, barang siapa yang sebelum tidur dia membaca tasbih atau membaca tahlil, tahmid, kalimat-kalimat thayyibah itu, kemudian sampai tertidur, maka sepanjang tidurnya diberi pahala seperti bacaan yang ia lakukan. Ya, kalau tasbih ya seolah-olah dia baca tasbih sepanjang tidurnya. Begitu juga kalau ada orang
bermaksiat sampai ia tertidurnya, maka sepanjang tidurnya juga dianggap sedang melakukan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik misalnya. Naudzubillah misalnya orang zina. Orang berzina lelah sampai tertidur sampai pagi, maka sepanjang dia tidurnya dianggap dia berzina. Orang memegang tasbih sambil baca tasbih ketiduran sampai pagi, maka sepanjang tidurnya dianggap sebagai tasbih. Demikianlah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.